Hello guys, apa kabar? Di video kali ini, saya akan ngomong tentang TRC Immortal Victor lagi. Ini adalah video Back to Basics Part 2, mengenai tips dan strategi. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, si Immortal Victor ini, dia kan yellow defense type. Dan dia juga mengurangi power gain fighter kita. Dan dia juga bisa mendapatkan debuff dari attack kita, yaitu yang disebabkan oleh bleed dan juga critical hit. Bleed akan memberikan dia debuff increase damage taken, dan critical akan memberikan dia debuff reduce defense. Oke? Dan ini semua bisa stacking sampai maksimum 50 stack. Oke? Nah, jadi si Immortal Victor ini akan membuat fighter kita kesulitan mengeluarkan spesial karena ada decrease power charge rate effect. Nah, jadi menurut saya yang paling penting yang harus kita lakukan untuk mode ini adalah mengboost fighter kita punya PG gain, ya, agar fighter kita bisa mengeluarkan spesial. Karena meskipun fighter kita sangat kuat, udah awaken 50 dengan imprint stone yang max dalam menambahkan damage, tanpa ada power gain, ya. Jadi imprint stone yang memberikan damage, ya. Jadi kayak bleed damage, attack apapun itulah. Tapi nggak nambahin power charge rate, ya. Nggak akan bisa menyelesaikan dungeon ini dan mencapai 500 juta damage dalam 1 menit, gitu. Nggak mungkin bisa, ya. Karena kenapa? Setiap kali kita mengeluarkan spesial, timernya akan freeze, ya. Dan makanya kalau kalian lihat gameplay yang diupload, meskipun timernya itu 2 menit di dalam game, tapi videonya itu berdurasi kira-kira 18 menitan. Ya memang kita perlu waktu segitu lama gitu untuk mengeluarkan 500 juta damage gitu. Mungkin bisa lebih cepat, ya. Kalau fighternya udah awakennya udah semakin tinggi, videonya akan semakin cepat tentu saja. Jadi bukannya 18 tapi mungkin 15 menit gitu. Karena kan damage per secondnya juga lebih tinggi kalau fighternya lebih tinggi, ya. Nah, jadi kita sangat memerlukan time extension yang dari spesial tersebut. Makanya kenapa nomor satu yang saya bilangin yang terpenting, ya, adalah power gain. Jadi sebelum kita ngomong tentang awaken level, kita harus menyelesaikan power gain problem kita di pos ini. Oke. Nah, terus yang nomor 2 adalah fighter yang optimal. Apa yang saya maksud dengan fighter yang optimal? Fighter yang optimal adalah fighter yang bisa memberikan bleed dan bisa memberikan critical, agar si boss bisa mendapatkan debuff, dan agar debuffnya bisa cepat-cepat sampai ke stack 50. Karena semakin cepat dia menyampai ke stack 50, semakin banyak juga damage, semakin cepat juga fighter kita mencapai potensi maximum damage, ya. Karena setiap kalau misalnya stacknya udah nyampe 50, kan si boss jadi increase damage-nya kan jadi 50 kali gitu. Dan reduce defense-nya juga jadi 50 kali gitu, ya. Nah, terus aspek yang penting dari fighter yang kita perlu consider adalah 3 PG spesial dan 3 PG spesial yang lama. Karena mempunyai spesial yang lama akan menolong kita, ya, membantu kita dalam memberikan waktu kepada fighter kita untuk mengumpulkan PG. Jadi kan kita kalau mau mengeluarkan spesial yang 3 PG,
Berarti kan fighter kita hanya perlu mengumpulkan 60% dalam waktu tertentu gitu. Karena kan 3PG kan 60% power kira-kira. Dan kalau setiap fighter spesialnya 5 detik misalnya ya. Jadi kan total kan 15 detik ya. Nah, jadi misalnya si Nameless ya. Yang pertama kali mengeluarkan adalah si The Rock. Terus kedua adalah Gunitz. Dan yang ketiga adalah Nameless. Nah, jadi dalam 10 detik Nameless harus bisa mendapatkan 60%. Ya. Jadi 60%, jadi harus mendapatkan 6% per detik net ya. Ini 6% per detik ini net ya. Jadi dari PGG kita dan dikurangin dari faktor PG reduce dari boss. Nah, baru kita lihat ya netnya itu harus 6% per detik. Kalau spesialnya semuanya 5 detik. Nah, jadi kalau misalnya spesialnya lebih panjang, misalnya 8 detik, kan jadi waktunya kan jadi 16 detik gitu. Ya, ketimbang 10 detik. Nah, jadi 60 dibagi 16 kan dia punya hasilnya kan lebih rendah. Ya. Jadi kalau misalnya 60 dibagi 16 itu adalah kira-kira 3,75-an kali ya, atau 4 persenan lah. Ya. Jadi 4% per detik yang diperlukan power gain-nya. Ya. Jadi makanya sangat penting ya kalau misalnya kita mau punya spesial yang panjang. Nah, terus yang ketiga, barulah kita melihat ke awakening level fighter kita. Tentu saja, semakin tinggi awakening levelnya, semakin baik. Dan saya nggak ngomong ini nggak penting, ini juga penting. Akan tetapi, sebelum kamu sampai ke nomor 3 ini, kamu harus mengatasi problem satu dan juga memilih fighter yang optimal dulu, baru kita lihat awakening level. Karena kenapa? Setiap fighter bisa mencapai awakening level yang tinggi. Tapi kita hanya perlu waktu. Ya. Akan tetapi, nggak semua fighter bisa mencapai power gain yang kita perlukan. Atau nggak semua fighter bisa mempunyai 3 PG spesial yang kita perlukan dengan durasi spesial yang sangat lama. Sesungguhnya, fungsi awakening level agar memberikan damage output yang lebih tinggi untuk fighter kita dan juga untuk memberikan fighter kita survivability. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngelawan Victor dan sebelum timernya habis, fighter kamu sudah mati, artinya ya awakening level kamu kurang. Kalau awakening level kamu sudah cukup, kamu harus bisa bertahan sampai timernya habis. Makanya kenapa awakening saya taruh di nomor 3. Ya, karena dengan awakening 50 pun tanpa power gain yang cukup, fighter kita nggak akan bisa mencapai 500 juta damage. Oke. Nah, terus yang keempat yang kita harus perhatikan adalah cara kita main, micromanagement fighter-fighter kita. Yang kita maui untuk mencapai idealnya adalah pas fighter pertama kita melancarkan spesial, pas dia sebelum selesai, kita langsung switch. Dan pas kita switch ini, kalau waktunya sangat pas, ulti keduanya bakal langsung dilancarkan. Jadi bisa dibilang, jeda antara ulti pertama dan ulti kedua itu bisa dalam kondisi ideal, bisa 0 detik. Nah, tentu saja, kita kan manusia, jadi meskipun serasa 0 detik, tetap aja mungkin 0,1, 0,2 ada lah jeda sedikit ya. Akan tetapi kalau kita bisa langsung kayak gini terus menerus ya, kita akan bisa memperpanjang fight kita indefinitely.
Kita harus maintain seperti itu sampai kita bisa mendapatkan 500 juta damage. Itu idealnya. Atau enggak sampai fighter kita mati. Ya. Nah, jadi micromanagement ini sangat penting gitu. Ya. Jadi, kita bisa ngomong tentang awakening level, tentang micromanagement. Ini semua nggak ada artinya kalau power gain kita nggak cukup. Ya. Jadi kita harus mencari cara untuk memboost power gain dari fighter kita. Ya. Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini. Di video berikutnya, saya akan ngebahas tentang cara memboost fighter kita, PK gain fighter kita. Saya akan go through beberapa fighter yang bisa digunakan, dan juga battle card, dan juga option card. Ya. Thank you sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!